Jokowi, yaitu langkah strategis penggunaan anggaran ya. Nanti kami akan hadirkan bincang paginya bersama rekan Sofyan. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu informasi cuaca. Sudah ada forecaster BMKG di sana, ada Ari Judin yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk pagi hari ini. Info cuaca. Assalamualaikum, selamat pagi Ari Judin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang. Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bang. Baik ya, langsung saja Ari Judin, bagaimana prediksi cuaca dari pagi hingga sore nanti? Silakan. Iya, pendengar Pro 1 RRI yang kami hormati, perkembangan cuaca untuk wilayah Lok Mawai maupun Aceh Utara dari pagi hingga sore hari nanti cenderung cerah berawan hingga berawan, Bang ya. Sebetulnya kalau dibilang kondisinya cukup baik untuk wilayah Aceh Utara dan Lok Mawai untuk hari ini dibandingkan seminggu yang lalu. Ini ada penurunan tingkat curah hujan ya di akhir-akhir Desember ini. Untuk yang melakukan perjalanan sebetulnya yang perlu dihimbau untuk wilayah tengah, yaitu untuk yang pergi ke dataran tinggi atau turun, ini ada potensi hujan karena memang sudah banyak terbentuk awan penghujan di situ. Kemudian yang melakukan perjalanan untuk jalur barat selatan Aceh, ini juga terpantau sudah mendung ya, dan ada potensi hujan. Jadi untuk yang melintasi wilayah barat selatan Aceh juga harus lebih hati-hati. Demikian. Oke, potensi hujan masih ada ya, seperti itu ya Bang Ari. Oke, Bang Ari, bagaimana dengan ketinggian gelombang dan kecepatan angin hari ini? Iya, kalau dari tinggi gelombang sendiri cenderung aman sebetulnya. Tinggi gelombang paling maksimum 1,25 meter. Jadi sebetulnya cukup nyaman bagi para nelayan untuk mencari ikan. Nah, untuk kecepatan angin di daratan sendiri sebetulnya cenderung normal, tapi sesekali dia nampak kencang. Gitu aja, Bang. Oke. Ada himbauan untuk masyarakat terkait dengan cuaca hari ini? Iya, untuk kondisi hari ini itu kita perkirakan dari sore hingga malam hari banyak terbentuk awan ya, terbentuk awan penghujan. Iya. Jadi untuk yang melakukan perjalanan dengan roda 2 di sore hari harus siap sedia dengan jas hujannya. Memang hujannya tidak merata ke semua wilayah, tapi supaya tidak terganggu di perjalanan harap dibawa jas hujannya. Demikian, Bang. Baik, terima kasih Bang Ari Judin informasi cuacanya pagi hari ini. Sukses terus Bang Ari. Ya, terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian info cuaca. Tanganku ini tak mampu berhenti menuliskan namamu untuk sekian kali. 3 jam sudah waktu berlalu, masih saja ku tersenyum karenamu. Aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu. Malam pun tahu aku padamu, bintang pun mengerti. Malam pun tahu aku padamu, bintang pun mengerti. Begitu mengganggu kau di kepala.
Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama kami di Lintas Lok Sumai Pagi, Bincang Pagi hadir untuk Anda. Langkah strategis pelaksanaan anggaran 2023 akan dipandu oleh rekan saya, ada Muhammad Sofyan yang sudah bersama narasumber kita di pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Sofyan. Waalaikumsalam Faiz. Ya, apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat tentunya ya. Ini mau ngomong masalah anggaran ini dengan Betul Pak Sam, sekali. sama Pak Sam ya. Iya, terlebih di tahun 2023 ya. Hmm. Nah, bagaimana nanti serapannya, strateginya seperti apa. Nah, Oke. nanti Pak Sam dan juga dampingi Pak Ibnu juga akan memberikan edukasi juga ini Oke. tentunya. Ini menarik ini. Silakan Sofyan. Ya, baik. Baik pendengar, tentunya di Bincang Pagi edisi hari ini ya, kami menghadirkan narasumber langsung ke studio Pro 1 RRI Lok Sumawe. Dan tentunya sudah berhadir di studio kami ada Kepala KPPN Lok Sumawe, Bapak Sam Febri Marihot Simbolon, dan juga didampingi pejabat fungsional pembina teknis perbendaharaan negara dari KPPN Lok Sumawe juga ada Pak Ibnu Mas'ud. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sam. Selamat pagi, Iya. Pak Sofyan. Ya. Dan Pak Sam juga didampingi Pak Ibnu. Selamat pagi Pak Ibnu. Pagi Bang Sofyan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini baru pertama ya Pak Ibnu. Ya? Pertama, Pak. Iya. Jangan bosan-bosan Pak. Insya Allah Pak, siap Pak. Ya, tentunya kemarin KPPN Lok Sumawe juga sudah melaksanakan penyerahan petikan DIPA 2023 Pak ya. Mungkin bisa di flashback sedikit Pak terkait dengan penyerahan petikan DIPA ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Ya benar, kita kemarin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden RI ya, yang sudah menyampaikan DIPA tahun 2023 tanggal 1 Desember ya. Nah kemudian dilanjutkan juga di wilayah kita, seprovinsi Aceh, Iya. hari Jumat tanggal 17 Desember di Banda Aceh. Kemudian kita lanjutkan kemarin ya hari beberapa hari yang lalu ya Pak, Iya. yang kita bersama-sama di sana. Nah, sedikit flashback mengenai anggaran 2022 dulu ya Pak. Ya, kami sampaikan bahwa di tahun 2022 total anggaran yang kami kelola itu yang disebar ke 103 satuan kerja ya Pak, dan 3 Pemda yaitu Aceh Utara, Biren, dan Lok Sumawe, itu sekitar 3,72 triliun rupiah ya Pak. Mana itu terbagi dua, bagian besar anggaran untuk kementerian lembaga atau anggaran belanja pemerintah pusat yaitu sekitar 2,1 triliun, kemudian untuk daerah Ya. yang dalam bentuk DAK fisik, dana desa, dan transfer bantuan operasional satuan pendidikan itu 1,57 triliun rupiah. Nah, sampai kemarin realisasi yang sudah kita salurkan untuk seluruh satker kita sudah 2,1 triliun rupiah. Ya. Kemudian untuk yang atau dalam persentasenya 98,54% ya Pak. Kemudian untuk Pemda dalam bentuk transfer ke daerah dan desa kita salurkan 1,56 triliun rupiah atau 99,22%. Kalau untuk TKDD ini sepertinya sudah selesai ya Pak. Kalau untuk yang pemerintah pusat ini kita masih ada batas waktu penihilan ya Pak. Pertanggungjawaban uang persediaan dan tambahan uang persediaan. Nah untuk 2023 ini terjadi peningkatan pagu ya Pak yang kami kelola. Nah, di mana untuk yang pagu untuk kementerian lembaga tadi yang 2,14 di tahun 2022 meningkat menjadi 2,37 triliun rupiah. Iya. Jadi ada peningkatan 10,59% atau kalau dirupiahkan sekitar 227 miliar rupiah. Kemudian untuk transfer ke daerah dan dana desa ini yang meningkat cukup besar dari 1,57 tahun lalu triliun rupiah menjadi 4,31 triliun rupiah atau meningkat 173,93%. Lalu kalau dalam rupiahnya itu sebesar 2,74 triliun rupiah. Peningkatan ini memang cukup banyak karena
di tahun 2023 kami akan menyalurkan dana-dana yang baru seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, kemudian komponen DAP non fisik juga bertambah. Yang sebelumnya hanya bantuan operasional satuan pendidikan, ini ada komponen lain, tunjangan guru PNS daerah seperti itu dan sebagainya. Kemudian juga ada dana insentif daerah, kemudian ada hibah daerah. Nah itu sehingga menimbulkan peningkatan pagu yang akan kami kelola dalam penyaluran TKDD ini, sehingga total pagu yang kami kelola nanti menjadi 6,69 triliun rupiah atau meningkat 79,77% atau 2,96 triliun rupiah. Iya, baik. Nah, tentunya tadi Pak Sem juga sudah menyampaikan tentang penambahan pagu ini secara tidak langsung ya, dan ada beberapa item anggaran-anggaran baru yang jumlahnya juga tidak sedikit. Nah, dan itu juga tentunya di 2023 ini memberikan satu tantangan juga bagi para satker yang ada sekitar 101 ya Pak ya di wilayah kerja KPPN dan 2 Pemda ya. 3 Pemda. Nah, ini nanti kedepannya bagaimana Pak? Apakah ada memang treatment khusus yang memang harus dilakukan oleh para satker ini agar serapan dari anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik gitu Pak? Nah, baik. Terima kasih Pak Sofian ya. Jadi memang di tanggal 14 Desember 2022 kemarin itu Ibu Menteri Keuangan sudah mengeluarkan surat nomor 1047/MK05/2022 tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023. Ini yang menjadi pedoman bagi seluruh kementerian lembaga ya Pak, dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang berkualitas atau spending better ya Pak, dan mendukung pemulihan ekonomi. Di dalam surat tersebut ada 7 poin penting yang disampaikan oleh Menteri Keuangan untuk dilaksanakan oleh seluruh kementerian lembaga. Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan. Kedua, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan. Ketiga, melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, melakukan percepatan pelaksanaan melakukan akselerasi pelaksanaan program kegiatan proyek. Yang kelima, meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Yang keenam, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja atau value for money. Dan yang ketujuh, meningkatkan monitoring dan evaluasi. Yang ketujuh, item besar ini ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh masing-masing kementerian yang diminta kepada semua pimpinan ataupun kuasa pengguna anggaran ya Pak di Satker untuk melakukan secara lebih rigid lagi ya Pak. Itu ada banyak yang di dalam surat tersebut diuraikan, seperti misalnya dalam perencanaan, dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ini diminta Satker untuk melakukan review DIPA awal. Ini biasa kita lakukan setelah seperti kemarin kita mendapatkan DIPA petikan, itu diminta masing-masing pimpinan melihat lagi kesesuaian program kegiatan dengan kebutuhan Satker. Nah itu misalnya seperti itu. Kemudian juga dalam kalau ternyata ada yang perlu dilakukan revisi, lakukanlah segera revisi. Dan kalau dilihat dari 2022 ini sudah ditetapkan Pak, itu minimal 1 kali dalam 1 triwulan melakukan revisi itu. Dan ini nanti akan ada pengaruhnya terhadap indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Namun kalau melihat flashback ke belakang di 2022, apakah ya walaupun tidak secara keseluruhan ya beberapa poin tadi, ini di 2022 apakah sudah ada yang terlaksanakan walaupun 1 atau 2 poin itu Pak dari upaya tersebut? Ya, di 2022 sebetulnya
ini tidak banyak perbedaan ya langkah-langkah strategis ini ya Pak. Itu memang sudah dilaksanakan. Iya. Karena ini juga indikator yang kita gunakan juga masih sejauh ini kita memang untuk 2023 mudah-mudahan tidak ada perubahan indikator kinerja pelaksanaan Iya. anggaran ya Pak. Tapi kalau melihat dari indikator pelaksanaan anggaran 2022 ini masih sesuai dengan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran di Iya. 2023. Itu semua satuan kerja memang sudah kita minta untuk memperhatikan ya Pak IKPA yang biasa disingkat dengan IKPA satkernya masing-masing gitu. Nah kalau dilihat data sampai kemarin untuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran kita secara keseluruhan satker ini memang kebetulan ini kan ada 8 komponen ya Pak. Ada dari sisi deviasi halaman 3 DIPA tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kemudian penyerapan anggaran, kemudian dari belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaannya, dispensasi SPM dan capaian output. Nah dari 8 indikator ini akan diakumulasikan dan dirata-ratakan dengan bobot yang berbeda ya tiap indikator. Ini kita masih meraih 65,61 nilainya secara keseluruhan. Iya. Target kita kalau dalam indikator kinerja utama kita itu 89. Nah memang ada 2 indikator yang belum karena seperti capaian output di monitoring kita memang masih nilainya masih 0 karena memang capaian output ini akan dilaporkan nanti di bulan Januari. Berarti baru dimulai pada 2023 Pak? Iya di Januari baru pelaporannya. Jadi apa yang sudah dilakukan sampai dengan Desember nanti pelaporannya di Januari dalam 5 hari kerja Pak. Kemudian demikian juga dengan nilai dispensasi SPM ini juga belum muncul di aplikasi Omspan. Ini yang membuat seolah-olah menjadi rendah gitu. Tapi kalau melihat dari bulan-bulan sebelumnya seperti bulan November itu kita sudah 94, sekian di atas target Pak. Baik. Nah untuk selama mungkin kalau di 2022 Pak, terlebih lagi ini di 2023 ada peningkatan pagu dan item-item anggaran baru seperti itu. Nah apa yang memang harus dikuasai betul ya, terlebih kan seperti untuk khususnya dana desa, pencairan dana desa, mungkin itu dulu. Apakah selama ini ada pernah terjadi kendala yang berarti gitu Pak? Ya, untuk selama ini Pak sebetulnya tidak ada kendala yang berarti yang dialami di KPPN Long Sumawe. Ini bisa dilihat dari realisasinya ya Pak yang sudah kalau khusus untuk dana desa ya Pak, ini realisasinya sendiri malah sudah 99% ya Pak. Ya. Tapi kalau untuk semua ketepatan waktunya? Ketepatan waktunya semua tepat waktu Pak. Jadi tidak ada yang terlambat. Ya, Pak. Jadi memang ini kan sudah kita salurkan di KPPN Long Sumawe kalau tidak salah sejak 2017 ya Pak. Jadi para dinas yang terkait seperti DPMG dan BPKD mereka juga sudah sangat memahami ya Pak. Dan ini kebetulan kemarin juga ada sosialisasi untuk pengelolaan dana desa tahun 2023 yang baru kemarin disampaikan ya Pak. Ya. Nah jadi kalau untuk dana desa DAK fisik sejauh ini memang cukup ini ya Pak lancar penyalurannya karena kita juga ada timeline yang harus kita perhatikan Pak. Kemarin kalau dana desa tanggal 26 terakhirnya Pak. Ya. Ini kalaupun ada desa yang tidak salur, yang memang permasalahan internal di desa masing-masing. Nah kalau memang mungkin ada yang memang kerap terjadi kendala itu biasanya di apa itu Pak? Ya, permasalahan internal mereka kemungkinan ada pembuatan peraturan perdes APBDes-nya yang belum selesai karena tidak ada kesepakatan mungkin antara aparat di desanya sehingga tidak bisa disampaikan. Itu ada satu desa kemarin ya Pak di Aceh Utara yang kasusnya seperti itu gitu. Tapi itu sudah terselesaikan Pak ya?
yang di Aceh Utara ini memang jadi sama sekali tidak salur sih Pak. Yang iya itu kemarin kita sudah sampaikan juga ke kepala dinasnya dan juga BPKAD-nya, memang masalah internalnya yang tidak bisa teratasi gitu Pak sama mereka gitu. Jadi Iya. di tahun 2022 itu aja sih Pak masalah yang ini. Yang lainnya mungkin karena ada sisa rekening kas desa tahun-tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan pemotongan sehingga tidak bisa salur tahun ini gitu. Jadi Iya. itu juga ada yang terjadi gitu, Pak. Baik. Nah, tentunya pendengar kami masih mengharapkan hadirnya interaktif dari Anda ya, baik di 0645 45332 maupun di chat YouTube kami di RRI Loks Mawé Official. Anda dapat langsung melakukan chat di situ, di mana topik hari ini berkaitan tentang strategi pelaksanaan anggaran 2023, masih bersama dengan jajaran KPPN. Ada Kepala KPPN Loks Mawé Bapak Sam Febri dan didampingi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara ada Pak Ibnu. Baik pendengar, kita jeda sejenak, nantinya kami akan kembali setelah yang satu ini. Kadang ku resah, kadang gelisah. Semakin kemari ku punya kisah hidupku makin susah. Kadang ku mau, dia tak mau. Mimpi punya lebih dari satu, tapi gak laku-laku. Usia terus bertambah, wali kota berubah. Bastian gak lagi bocah, Instagram pun merambah. Tapi aku tetap bernyanyi. Cam carararam. Punya tampang memelas, masa depan gak jelas. Isi otak enggak pas, kaskus ngejual bekas. Dan aku pun terus bernyanyi. Cam carararam. Aku ingin terbang 1000 kilo per jam. Jika sampai mentok yang ada di dunia, cari jodoh di bulan. Aku ingin terbang 1000 kilo per jam. Jika sampai mentok yang ada di dunia, cari jodoh di bulan. Nonton berita di rumah, presiden kasih sepeda. Sungkeman mama papa, nanya ehemnya mana. Tapi aku tetap bernyanyi. Cam carararam. Hadir di undangan, gak ada gandengan. Naik ke pelaminan, selfie sama pasangan. Dan aku pun terus bernyanyi. Cam carararam. Aku ingin terbang 1000 kilo per jam. Jika sampai mentok yang ada di dunia, cari jodoh di bulan. Aku ingin terbang 1000 kilo per jam. Jika sampai mentok yang ada di dunia, cari jodoh di bulan. Notifikasi WA ternyata dari mantan. Ku coba terus chat-chatan, ngarep jadi gebetan. Lah kok ternyata malah dia ngasih undangan. Aku ingin terbang 1000 kilo per jam. Jika sampai mentok yang ada di dunia, cari jodoh di bulan. Aku ingin terbang 1000 kilo per jam. Jika sampai mentok yang ada di dunia, cari jodoh di bulan. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur
fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat 2 sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal. Pro 1 RRI. Bincang Pagi edisi 28 Desember 2022. Tentunya masih di langkah strategis pelaksanaan anggaran 2023 bersama Kepala KPPN Loks Mawé ada Bapak Sam Febri dan pejabat fungsional pembina teknis perbendaharaan negara KPPN Loks Mawé Bapak Ibnu. Saya ingin ke Pak Ibnu ini tentunya di mana kemarin tuh pada saat penyerahan petikan DIPA 2023 itu Pak. Nah, di situ di dalam beberapa poin langkah strategis ini ada poin di mana pada setelah menerima petikan DIPA 2023 ini para satker sudah bisa melakukan tender. Nah, ini maksudnya seperti apa ini Pak? Silakan Pak. Iya benar Pak, Bang Sofyan. Sebagaimana disampaikan Pak Sem tadi, meneruskan dari arahan Pak Presiden kita dan Ibu Menteri berpesan bahwa dengan adanya penyerahan DIPA di akhir tahun ini, anggaran ini diserahkan per Desember bulan ini Pak ya. Jadi Satker Kementerian Lembaga ini bisa segera melakukan lelang atau tender pradipa Pak. Yeah. Jadi sudah bisa dilaksanakan. Jadi di per Januari nanti tanda tangan kontrak dan dilaksanakan pekerjaannya Pak. Iya. Dengan segera. Ini bertujuan agar lebih cepat atau memang lebih memaksimalkan pekerjaan di 2023-nya Pak? Tujuan utamanya itu tadi Pak, pemulihan ekonomi kita Pak. Sebagaimana disampaikan Pak Sem di awal juga karena dampak dari COVID ini kan masih terasa Pak, dan kita pun masih belum lepas dari dampak COVID ini. Dan sebagai tantangan ke depan juga agar dari pemulihan ekonomi nanti diharapkan nanti ada manfaatnya Pak. Pengadaan barang dan jasa ini bisa dilaksanakan segera Pak. Iya, setidaknya pada saat awal tahun 2023 ya Pak, benar, sudah ada perputaran perekonomian yang baik di situ. Pak. Itu yang sangat diharapkan. Iya, karena biasanya kan pas di akhir-akhir tahun ini. Iya, benar Pak. Iya, baik. Nah, tentunya Pak Ibnu, kita flashback sedikit di 2022. Nah, kira-kira di 2023 apa sih Pak yang memang poin penting yang memang harus diperbaiki para satker maupun Pemda ya dalam soal misalkan dalam pencairan? Iya Pak, terutama yang paling sering ditemui. Yang paling sering ini sih Pak, kendala teknisnya itu ketidaksesuaian dalam
terutama juga pertama yang pemahaman dalam ketentuan yang berlaku, Pak. Iya. Masih ada mispersepsi di antara operator pelaksananya maupun pejabat perbendaharaannya. Dengan ada pergantian itu juga butuh sinergi di internal mereka sendiri di Satker dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi di perencanaannya bagaimana disusun, harusnya ada review dulu, Pak. Jadi begitu dia dilaksanakan review, baik di sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan dan teknis operator itu tidak salah, Pak. Jadi kendalanya biasanya penolakan SPM ini, Pak, misalnya di KPPN. Oh, salah uraiannya, Pak. Itu sangat administratif, Pak. Jadi kalau kebetulan juga di tahun 2022 kemarin itu baru dilaksanakan implementasi penggunaan aplikasi Sakti kita, Pak, full modul. Jadi sebelumnya kan karena dari dampak Covid juga layanan kita itu kan masih ada tatap muka nih, Pak, antar SPM ke loket KPPN nanti diterima dan diproses. Nah, sejak 2022 ini implementasi Sakti full modul, jadi layanan itu Sakti secara sistem aja, Pak, online jadinya, Pak. Iya. Serba online jadinya nih. Berarti sudah terupgrade ya? Iya, Pak. Nah, dengan penggunaan aplikasi Sakti ini tadi ya butuh pemahaman dari teman-teman operator aplikasi Sakti, familiarisasi penggunaan Sakti yang terus berkembang dan update dari tim Sakti dan penggunaannya dan pemanfaatan dan aplikasi juga nanti agar tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran, Pak. Jadi itu juga sangat didukung dari tim Sakti maupun dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Pak. Tapi walaupun secara online pasti kan ada tenggat waktu, Pak, misalkan pasti, dalam Pak, pengajuan. Ini di 2023 bagaimana, Pak? Tetap Terkait dengan ada, timingnya. Tetap ada, Pak. Sama seperti kurang lebih sama secara umum di 2022. Di 2023 ini kita harapkan pelaksanaan anggaran di awal tahun ini sudah bisa dilaksanakan secara tepat hasil revisi dan maupun itu bisa segera dilaksanakan, tidak lanjuti dan bagaimana dari program-program pemerintah yang sudah dibebankan ke setiap kementerian lembaga itu sebenarnya sudah ada, Pak. Jadi mereka sudah bisa melaksanakan programnya segera. Iya. Nah, dari langkah strategis yang disampaikan oleh Pak Sem tadi, tentunya memang antara Satker dengan Pemda ini, Pak. Iya, Pak. Apakah ada yang membedakan, Pak, nantinya di 2023? Yang membedakan secara umum nggak ada, Pak. Tidak ada. Karena sama-sama menggunakan aplikasi Sakti. Kalau di Pemda hanya penyampaian pelaporannya saja, Pak, melalui aplikasi Omspan. Apabila sudah terpenuhi semua, deadline-nya akan kita himbau terus, Pak. Walaupun kita tidak dihimbau pas deadline-nya, Pak, enggak. Jadi deadline-nya sebenarnya sampai kapan sih, Pak? Setiap bulannya tuh? Setiap bulan ada, Pak. Setiap minggu juga ada. Setiap minggu ada? Jadi selalu dihimbau, Pak. Jadi jauh-jauh hari udah kita himbau, memberikan edukasi, misalnya kendalanya apa, kita sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Nanti kita laporkan ke Kepala KPPN, Pak, ini kendala di Satkernya ini. Kemudian nanti ada koordinasinya di antara pimpinan Satkernya dengan KPPN. Karena 101 Satker, Pak, ya. Benar, Pak. 3 Pemda. Iya, benar, Pak. Setiap bulan pasti. Iya. Pak Yan, dimonitoring terus. boleh bertanya, Pak? Iya, silakan Bung Faiz. Ada 2 pertanyaan mungkin untuk Pak Sem. Yang pertama untuk Pak Sem. Tadi Pak Sem mengatakan bahwasannya anggaran desa ya, Pak, ya, ini meningkat di tahun 2023. Saya ingin lebih detailnya itu yang meningkatnya apakah pengadaannya ataupun jenis peningkatannya itu apakah bertambah bantuan di dalamnya, apakah belanja pegawainya di anggaran desa tersebut, Pak. Karena sampai 80% ya, Pak, ya, dari tahun sebelumnya. Jadi mungkin lebih detail lagi anggaran desa itu meningkatnya dari jenisnya apa itu, Pak? Artinya apakah ada bantuan yang meningkat di sana atau juga ada peningkatan pengadaan di sana. Yang kedua, pertanyaan untuk Pak Ibnu, ya. Ini kebiasaan terjadi di satker kita, Pak. Jadi setiap tahun itu pasti kalau sudah di akhir tahun itu udah banyak belanja tuh. Beli barang, beli ini. Apakah itu termasuk salah satu tidak disiplin dalam penyerapan anggaran atau memang itu apakah sosialisasi kita kepada satker itu agar tidak di ujung ataupun di injury time itu melakukan
lelang ataupun belanja melakukan pengadaan, karena itu kan juga berdampak pada kualitas ya Pak ya, kualitas dan itu mungkin bisa dijelaskan Pak Ibnu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Faisal ya. Untuk dana desa ini saya sedikit koreksi tadi Pak. Kalau khusus untuk dana desa tahun 2023 ini meningkatnya 2,06% Pak. Iya 2,06 dari 1,1 triliun rupiah menjadi 1,12 triliun rupiah atau 22,75 miliar rupiah. Nah peningkatan tertinggi itu ada di Lok Sumawe dari 53,92 miliar tahun 2022 menjadi 59,73 miliar rupiah atau meningkat 10,76%. Atau sebesar 5,8 miliar tadi seperti yang disampaikan Pak Sofianto. Kemudian di Biren ini meningkatnya hanya 0,88% atau 3,8 miliar rupiah. Kemudian kalau di Aceh Utara meningkat 2,15% atau 13,08 miliar rupiah. Gitu, Pak. Nah kalau untuk seperti dalam apa yang meningkat, saya belum melihat sampai dalamnya ya Pak. Kemudian karena di aplikasi kita juga datanya juga belum keluar ya Pak secara detail. Tapi yang kemarin saya ikuti acara sosialisasi tentang pengelolaan dana desa ini memang untuk daerah yang memang ada bertambah status desanya Pak. Ini Desa mandiri. Desa mandiri ya. Ini kebetulan kita desa mandiri hanya ada di Lok Sumawe. Iya. Makanya kalau menurut saya ini kemungkinan karena peningkatan desa mandiri di Lok Sumawe ini Pak. Kalau untuk Biren sama Aceh Utara sepertinya belum ada desa mandiri. Iya. Nah jadi ini makanya di Lok Sumawe cukup meningkat besar ya Pak. Jadi alokasi untuk desa mandiri itu memang meningkat Pak. Kemarin ada yang saya tangkap dari pemaparan narasumber di sosialisasi tersebut gitu Pak. Nah jadi kalau komponennya untuk apa saja mungkin nanti setelah di aplikasi kita Omspan bisa kelihatan, nanti akan bisa terlihat Pak. Itu dan saya kira itu mungkin bisa saya tambahkan Pak Faisal. Banyak desa mandiri ya Pak ya. Iya di Lok Sumawe iya Pak. Sehingga peningkatan anggaran untuk desa tersebut Pak ya. Iya betul. Oke Pak Ibnu. Baik Pak. Iya Pak. Mau dibilang sebenarnya itu harapannya bukan jadi kebiasaan Pak ya. Harus menumpuk di akhir tahun baru realisasinya menjadi meningkat. Nah dengan itu sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi di setiap tahunnya Pak. Nah di Kementerian Keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdaraan. Nah, bagaimana disampaikan Pak Sam juga mengingatkan dari langkah-langkah strategis dari Bu Menteri, ada bagian terkait dari yang harus disiapkan Pak dari seluruh kementerian lembaga. Itu sudah ada Pak surat edarannya dari surat langkah strategis ini. Jadi mulai dari masing-masing kementerian lembaga nanti akan menindaklanjuti surat ini, yaitu dari diantaranya yang dia pertama tadi Pak, penetapan pejabat perbendaharaan sudah ada di masing-masing KL-nya, di pejabat perbendaharaannya. Kemudian yang kedua pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lelang pradipa tadi sudah bisa dilaksanakan. Mungkin itu ya. Betul Pak. Poinnya di sana Pak. Jadi mereka sudah menyusun RUP-nya, rencana umum pengadaan dan ditargetkan dalam langkah strategis ini per triwulan 3 nanti mereka sudah selesai pengadaan barang dan jasanya. Jadi kan yang sifatnya belanja modal, belanja barang itu yang nilainya besar dengan nilai harusnya dengan lelang tender itu bisa dilaksanakan di triwulan 1 nih Pak. Dan triwulan 2 atau triwulan 3 nanti sudah realisasi. Makanya di dalam salah satu poin di surat langkah strategis ini untuk yang nilai paketnya di bawah 200 juta itu sudah harus dilaksanakan Pak. Untuk pelelangan. Itu kan mekanisme langsung ya. Pengadaan langsung. Pengadaan langsung. Di bawah 200 juta ya Betul Pak. Itu harus segera dilaksanakan. Iya. Nah, kalau secara sanksi KPPN punya kewenangan, Mbak? Sanksi terhadap Satker. Sanksi ada Pak. Tetap ini ada seperti Pak. apa ini Pak? Bentuknya Pak. Intinya tetap pertama yang kami berikan itu teguran Pak. Teguran. Kalau sanksi yang di bagian itu pelaporan Pak. Jadi ada namanya SP2S ya, karena misalnya keterlambatan dalam melakukan menyampaikan pertanggungjawabannya Pak, pelaporannya. Itu salah satu kewajiban juga di Satker. Tidak hanya dalam
segera merealisasikan anggaran, tapi pertanggungjawabannya juga harus Pak segera Pak. Ada batas waktunya juga yang Karena harus kita kan sampaikan. biasanya yang kita ketahui kan selalu yang digambarkan kan rewardnya, menerima reward benar, dari Pak. KPPN. Seperti kemarin ya Pak. Tetap ada Pak. Menerima reward kan itu. Tapi sebenarnya sanksi ada Tetap, Pak. Pak. Ya? Sanksi ada Pak. Iya. Sudah pernah yang diberikan sanksi? Sejauh ini terakhir nggak ada, Pak. 2022 Tidak Pak? ada Pak. Belum, Tidak ada Pak. Insya Allah nggak ada Pak. Boleh saya tambahkan juga ya Silakan, Pak, Mas. ya mengenai sanksi ada berbagai macam sih Pak yang kita lakukan, seperti misalnya pengajuan gaji induk ya Pak, itu kan harus Jangan Pak. Kami nggak ada gaji nanti Pak. ya bukan tidak diberikan gaji gitu. Jadi misalnya gaji induk Februari nanti harus sudah disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari gitu. Nah, ini kalau lewat tanggal 15 seperti apa gitu. Nah, kita pertama tadi sudah sampaikan oleh Pak Ibnu ya akan diberikan teguran ya. Kemudian nanti ini juga ada batasnya Pak, sampai tanggal berapa gitu teguran tersebut gitu. Nah, di kita itu sampai tanggal 26, tapi kalau ternyata sampai tanggal 26 juga belum dimasukkan SPM gajinya nanti. Nah, ini nanti ada perubahan Pak di kita ya Pak, pembuatan banknya, kode banknya itu nanti kita kalau gaji kan Pak namanya ada RPK Bunpe gaji. Nah, ini nanti akan menjadi RPK Bunpe SPAN namanya. Nah, dan ini bukan gaji induk. Nah, ini perbedaannya itu Pak yang paling nyata itu nanti akan masuk ke kantong kita itu, ke rekening. Itu akan berbeda kecepatannya. Nah, itu kalau yang diajukan tanggal 27 itu nanti bisa jadi masuknya ke rekening itu udah di sore hari, sementara yang lain pagi hari itu nanti udah langsung bunyi notifikasinya di HP kita gitu. Gitu Pak. Kode ini Bung Pak. Itu kalau terlambat si satkernya gitu. Betul. Jadi Nanti kalau bisa dilihat Pak Berarti tanggal gini 1 Pak. kalau seandainya nanti notifikasi saya sorry berarti dimasukin tanggal 27. itu TUP juga gitu Pak. Jadi uang persediaan dan tambahan itu harus dipertanggungjawabkan 1 bulan. Nah, kalau misalnya nanti misalnya RRI sudah mencairkan UP-nya tanggal 2 Januari. Nah, tanggal 2 Februari itu harus dipertanggungjawabkan Pak. Jadi sebelum tanggal 2 itu kita sudah woro-woro dulu Pak. Kita udah warning. Jangan lupa ya Bapak Ibu, tanggal 2 ini jatuh tempo. Mohon segera diajukan SPM penggantiannya gitu. Nah, kalau ternyata belum dibikin lagi sampai 2 bulan tidak dipertanggungjawabkan, nah ini ada sanksinya Pak, pemotongan UP di bulan ketiga itu akan dipotong 25%. Nah, kalau sampai 3 bulan belum dipertanggungjawabkan lagi, nah di bulan keempat akan dipotong 50%. Nah, itu seperti itu ada sanksi Pak. Tapi sampai 2022 sepertinya satker kita Pak sudah patuh-patuh sih Pak. Jadi tidak ada yang sampai dipotong. Tapi kalau sampai teguran sih ada. Tapi dengan hadirnya rekod kinerja ini di 2023, apakah ini masih berkaitan dengan soal disiplin ini tadi Pak? Kedisiplinan. Iya, betul. Iya Pak, sangat berkaitan Pak dengan kedisiplinan dalam penyampaian SPM UPTUP, gaji, SPM gaji, kemudian tadi laporan pertanggungjawaban, termasuk nanti laporan saldo rekening. Laporan saldo rekening ada juga sanksinya Pak. Kalau tidak dilaporkan saldo rekeningnya itu kan setiap tanggal 10 Pak, itu harus dilaporkan ke KPPN, saldo rekening yang dikelola oleh Satker. Nah, itu kalau sampai tanggal 10 tidak dilaporkan nanti kita akan kasih teguran. Nah, nanti ternyata sampai 1 bulan itu belum dilaporkan juga, nanti kita akan kenakan blokir debit. Jadi si Satker tidak bisa mengambil duitnya dari rekening tersebut. Itu nanti akan diblokir debit gitu. Tapi belum ada sampai ke arah sana Pak ya. Belum sih Pak. Masih baik-baik semua. Tapi Pak Yan ini sebenarnya apresiasi kepada KPPN Lux Mawe. Artinya dengan pengelolaan anggaran yang cukup besar ya. Terus satker yang cukup banyak, corporate area yang sampai 3 ya. Tapi alhamdulillah tidak ada trouble di dalam. Ini luar biasa. Ini sosialisasi kita sampai ke situ Pak. Iya Pak. Ya.
tetap ada masalah seperti yang disampaikan Pak. Itu tadi ya. Tidak mungkin Iya, tidak. tidak mungkin tidak. Ya, ini bisa kita lihat juga dari tiket ya namanya ya Pak. Ada tiket ke HI kita itu banyak juga permasalahan yang disampaikan oleh satuan kerja. Permasalahan paling banyak itu 2023 yang Pak Indri ya masalah aplikasi Sakti ya Pak. Iya. Iya, karena karakteristik Berbeda gitu, Pak. sangat berbeda. Upgrade dia ya. Ya, Betul, iya. Tapi sekarang kan sudah jarang ke kantor, tapi sudah bisa lewat online. Benar, kan? Pak. Gitu kan. Jadi lebih Konsultasi cepat kita ya. juga Online. kita bisa lewat WA, bisa lewat telepon, Zoom meeting itu kita banyak sarana yang kita sediakan untuk konsultasi kepada Satker. Kalau dulu kan datang ke Tatap muka, kantor rame gitu ya, Pak ya. Antri gitu ya. Sekarang sudah ini ya lumayan cepet ya. Udah online. Tapi kita tetap juga terima tatap muka Pak, secara terbatas. Bagi Satker mungkin merasa kalau lewat online agak sulit dipahami, bisa datang ke kantor Pak. Oke. Terkait dengan operator tadi kan Pak Yan ada sempat disinggungkan oleh Pak Ibnu mungkin terkait dengan operator, terus ada pembendaharaan yang terkadang pergantian bendaharanya terjadi trouble. Ada saran tidak dari kita kepada Satker agar operator-operator ini dipilih orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang ahli lah, orang-orang yang tahu di bidang sehingga tidak terjadi trouble gitu ya Pak Ibnu ya? Ya, sebelumnya sudah disampaikan sih Pak sama Pak Sam melalui saat penyerapan DIPA dengan para pimpinan KL-nya itu kuasa pemegang anggarannya. Jadi saat menentukan atau menunjuk operatornya itu yang istilahnya masih bisa sesuai dengan kapabilitasnya Pak, baik secara pendidikan maupun pengusahaan dalam teknologi Pak, karena kita sangat tergantung dengan saat ini sangat tergantung Pak dengan penguasaan teknologi benar Pak. Bayangkan saja ya. Jadi tidak perlu dulu itu masih terbayang Pak, harus kami bimbing ibu-ibu kita, Bu harus gini cara masuk ke buka flash disknya, buka file seperti ini. Nah, alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu dan proses penyegaran dana SDM di Satker itu terbentuk Pak, ada. Jadi itu juga penerimaan SDM juga walaupun di beberapa SDM itu terbatas, namun karena ini disampaikan Bang Sofian di awal tadi, karena kan kita kan beda nih yang di pengelola keuangan sama yang pelaksana anggarannya, maupun di operator ini kan baru nih bukan. Jadi pemahaman secara apa itu bagan akun standar, apa itu bagaimana pengajuan SPM-nya, itu tetap kami bimbing Pak, edukasi, memberikan bimbingan teknis ataupun pembinaan, tetap kami dampingi Pak. Jadi tidak kita lepas saja pakai ininya tinggal pakai enggak Pak. Tidak usah di Satker 101 ya, misalkan Pemda saja ya. Benar Pak. Yang paling sering didampingi itu DPKD-nya Pak. Bukan, maksudnya antara 3 Pemda ini Pak. Yang paling sering nih kan pasti ada yang sekali ini selesai nih. Semua Pak, sama Pak. Oh sama iya. ya Pak. Merata sih Pak. Merata ya. Hampir semua sama, Pak ya. Pak. Ya pasti ada rasa kaget juga Pak ya ketika dari era sebelumnya misalkan manual ke digital, menggunakan aplikasi yang sudah ditentukan, pasti butuh tahapan yang luar biasa tentunya. Dan ini juga pasti menguras energi juga dari KPP. Betul Pak, ya makanya kemarin itu kita lakukan secara piloting ya Pak. Implementasi Sakti ini tidak langsung seluruh Satker. Dulu diawali dengan Satker di Kementerian Keuangan, kemudian tambah lagi Satker lain, beberapa Satker yang hanya ada di kantor pusat ya Pak. Kemudian diikuti dengan yaitu seluruh Satker sekitar 76 kalau nggak salah Pak, kementerian lembaga ya Pak, di tahun 2022 yang sudah full modul. Dan juga itu diawali seluruh Satker hanya beberapa modul saja seperti modul perencanaan dan penganggaran ya Pak untuk di tahun 2021. Nah di 2022 sekarang sudah full modul di Saktinya. Iya. Dan ini tentunya memberikan kecepatan, ketepatan. Betul, kecepatan, ketepatan dan fleksibilitas Pak. Jadi Satker tersebut
bisa mengerjakan tugasnya dari mana saja, di mana saja, dan kapan saja. Anywhere, gitu, Pak. anytime. Iya, anywhere, anytime, Iya. any place. Ya, baik. Dan tentunya tinggal sekitar waktu 5 menit. 3 menit ya. Nggak jadi saya ngomong untuk 5 menit Pak, 3 menit. Jadi mungkin closing statement baik dari Pak Ibnu maupun Pak Sam ya, khususnya yang memang untuk tadi kalau strategisnya memang strategi pelaksanaan sudah disampaikan secara umum. Nah, ini yang poin paling penting sekali memang harus di 2023 ini. Nah, mungkin Pak Ibnu sudah tahu sasarannya kemana, itu Pak Sam sudah tahu kemana. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sofyan ya. Untuk tahun 2023 ini kami harapkan satuan kerja Pak untuk mulai dari sekarang memperhatikan kegiatan atau program yang ada di Dipanya yang telah kita serahkan kemarin minggu lalu itu, dan mulai melakukan penjadwalan Pak kegiatan dengan dana yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi nanti penumpukan SPM di akhir tahun. Ini yang kami harapkan. Kemudian lihat lagi ketersediaan dananya, kemudian sesuaikan dengan halaman 3 DIPA yang ada di DIPA-nya masing-masing. Jadi antara pelaksanaan dan rencana agar sinkron itu sih Pak. Kemudian jangan lupa untuk kewajiban yang lain dalam pelaporan pertanggungjawaban, laporan saldo rekening, penyampaian gaji induk, pertanggungjawaban UPT UP agar tetap diperhatikan batas-batas waktunya. Iya. Mungkin, Pak. Silakan Pak Ibnu. Iya, baik Bang. Terutama di awal tahun ini sebagai koordinasi harus lebih ditingkatkan lagi di internal satkernya Pak. Itu sangat penting Pak, baik mulai dari pimpinan sampai yang operatornya. Jadi pemahaman itu sinergi sama Pak dalam pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan di hasil review setelah menerima di Pak ini. Yang kedua ya tadi ya agar laporan kita juga bagus Pak nih Pak. Laporan keuangannya jadi antara kesesuaian dalam rencana dengan penggunaan akun itu sesuai Pak. Itu sangat penting juga Pak. Tidak hanya langsung PPK melaksanakan kegiatan tapi terkendala di pelaporannya karena tidak kesesuaian akun penggunaan akunnya Pak. Yang harusnya belanja modal tapi dilaporkan belanja barang. Belanja barang Pak. Jadi ada kalau di kami namanya TDK Pak namanya. Yang perlu harus transaksi harus dalam konfirmasi lagi Pak. Jadi yang baik dalam bentuk nilai maupun bentuk jumlah itu sangat penting Pak. Kesesuaian akun tadi agar mulai dari perencanaan dan hingga pelaporan itu lancar dan akuntabel Pak. Itu sepertinya sering ditemukan di 2022 Pak ya. Itu pasti tiap tahun ada Pak. Cuma sebagai pembelajaran dari 2000 sebelumnya sebagai proses pembelajaran sebenarnya Pak. Dari teman-teman di Satkar yang operator yang baru mengenal bagaimana pelaksanaan atau mekanisme APBN mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, dari menyusun rencana kas, kemudian sampai bagaimana pelaporan dan pertanggungjawabannya Pak. Baik, terima kasih Pak Sam Febri dan Pak Ibnu sudah hadir di studio kami untuk berbincang mengenai strategi pelaksanaan anggaran di tahun 2023. Tentunya saya Muhammad Sofyan, saya undur diri dari Indra Dengar Anda karena mengingat waktu sudah pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Faiz sudah bergabung di Bincang Pagi hari ini, dan tentunya meja share kami kembalikan ke Bung Faiz, silakan. Terima kasih Sofyan, menarik sekali ya dialog di pagi hari ini bersama Pak Sam Febri, ada Pak Ibnu juga tadi terkait dengan strategi pelaksanaan anggaran ya 2023. Tetap terus bersama kami Pro 1. Pro 1 RRI